Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita selalu berdoa kepada Allah agar nikmat menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan sisa waktu di bulan Muharram yang tinggal sedikit, insya Allah ini adalah bulan terakhir di 3 bulan yang berturut-turut bulan Hurum. Setelah ini kita harus nunggu lama lagi untuk sampai bulan Hurum, yaitu bulan Rajab. Maka kita berharap betul kepada Allah, mudah-mudahan setiap waktu kita betul-betul mendapatkan taufik dari Allah agar bisa selalu beramal soleh. Insya Allah kita terakhir kemarin sudah sampai pada anwa'ul ibadah tentang khauf dan roja. Dan ini bagian yang sangat penting di dalam pembahasan kita, di dalam pembahasan pokok pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Anwa'ul ibadah ini menjadi sesuatu yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat secara umum. Insya Allah kemarin sudah sampai untuk rojaknya tentang butuhnya kita menghadirkan kondisi yang seimbang di setiap keadaan kehidupan kita. Jadi antara roja dan takut itu harus sawaun di dalam semua keadaan. Meskipun asalnya kalau untuk orang yang mau meninggal dunia, Rasulullah menyampaikan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan engkau berharap kepada Allah. Tapi kisah terakhir yang saya sampaikan kemarin pada panjenengan, menikah ketika ada sebuah keadaan di mana Rasulullah menemui seorang sahabat dalam kondisi sakaratul maut, maka kemudian Rasulullah bertanya, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu? Orang ini menjawab apa? Inni la arjullah wa akhafu junubih. Saya berharap kepada Allah, tapi saya takut dosa-dosaku. Nah, ini berarti dia menghadirkan khauf dan roja pada saat sakaratul maut. Jadi sekali lagi, kita menghadirkan khauf dan roja itu di semua keadaan, bahkan sampai di persoalan ketika kita menjelang sakaratul maut, ujian terakhir kita. Biasanya setan bekerja keras banget di situ tuh. Maka Rasulullah memberikan komentar terkait dengan jawaban orang itu adalah sahabat itu, majtama'a, jikalau berkumpul fi qalbi abdin, di dalam hati seorang hamba, fi hadal mautin, dalam kondisi menjelang maut ini, illa, kecuali a'tohu ma yarju, kecuali Allah pasti berikan yang menjadi harapannya. Harapannya apa? Rahmatnya Allah. Harapannya apa? Diampuni oleh Allah. Wa amnahu, dan Allah pastikan beri keamanan, mimma yakhaf, dari apa-apa yang ditakutinya. Jadi sekali lagi, ada orang sakaratul maut ditanya, bagaimana keadaanmu? Ya Allah, sesungguhnya saya sangat berharap rahmatnya Allah, tapi saya juga takut, saya itu punya dosa-dosa. Maka Rasulullah menyampaikan, jikalau berkumpul keadaan takut dan harap pada saat menjelang meninggal, maka tidaklah kecuali dia dapatkan kedua-duanya, yaitu aktohu, mendapatkan apa-apa yang mayarju, yang diharapkan, dan juga dia diberi keamanan dari ketakutannya. Artinya insya Allah dosa-dosanya diampuni. Nah, di antara kesalahan dalam masalah berharap ini yang sering terjadi kesalahan di masyarakat, yaitu orang berharap kepada orang yang sudah meninggal, atau secara umum orang berharap kepada makhluk yang jelas nggak bisa menolong. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, bahwa
zat yang kita sembah itu di samping menjanjikan, juga dia pasti tidak mengingkari janjinya, dan dia Allah mampu mewujudkannya. Saya gambarkan, ada seorang anak diberi harapan oleh bapaknya, nek kowe entuk 10 sok tak tukok motor, itu janjinya. Kemudian bapak ini juga orang yang dikenal menepati janji, tetapi yang bersangkutan kemampuannya nggak cukup. Ya, pekerjaan saya cuma serabutan, apa ya ia bisa beli yang seharga 35 juta misalnya. Ketahuilah, kita berharap kepada zat yang memang mampu betul. Maka kekeliruan orang adalah ketika dia berharap kepada zat yang tidak mampu. Nah, ini kenapa disampaikan oleh para ulama, karena fenomena ini terjadi di hampir seluruh dunia. Sampai ada guyon begini, di Mesir misalnya, orang ketika ingin dapat uang banyak, dia bikin makam, kemudian dibuat makamnya itu sedemikian rupa sehingga terkesan penuh dengan rahmat gitu ya. Jazakallahu khair. Kemudian setelah beberapa waktu nanti ada orang mengunjungi, yang dia adalah bagian dari tim untuk mengunjungi sampai akhirnya orang mengira itu adalah makam yang keramat. Dan banyaklah yang datang. Setelah banyak yang datang, diletakkanlah tempat uang. Dan ini banyak terjadi. Kenapa ini disinggung? Karena memang dari sejak zaman dulu persoalan ini sering terjadi. Orang lebih khusyuk di kuburan ketimbang di masjid. Makanya Rasulullah mengingatkan, jangan jadikan kubur para anbiya masjid sebagai masjid. Karena tidak tahu, ada kecenderungan orang untuk melakukan itu. Saya juga tidak paham sesungguhnya. Kalau saya ke kuburan, yang saya tahu ya ziarah. Yang diajarkan orang tua saya dulu ketika ke kuburan ya pokoknya mendoakan orang mati, itu nggak ada hubungannya dengan kekhusyuan, permintaan itu nggak ada. Tapi entah mengapa kalau kita perhatikan di masyarakat sesungguhnya banyak orang yang tergelincir di situ. Kita tidak sedang menuduh kuburiyun, orang banyak yang kemudian marah gara-gara dibilang katanya kuburiyun. Siapa yang mau mengatakan kami ke kuburan minta-minta, kan tidak, kan begitu bahasanya. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Kenyataannya banyak orang yang sekali lagi lebih khusyuk di kuburan, meminta di kuburan, ketika dia punya hajat. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa kecenderungan masyarakat seperti ini. Sekali lagi saya juga tidak tahu mengapa. Kemudian kesalahan kedua diantaranya adalah berharap kepada orang yang ghaib, dia nggak kelihatan. Berharap pada orang yang tidak ada untuk memenuhi yang dia ingin. Misalnya contoh ya Abdul Qadir Jailani Al-Ghisni. Seolah-olah Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, beliau ulama hebat, beliau orang hebat, orang soleh. Seolah-olah beliau dianggap bisa mendengar dimanapun permintaan kita, walaupun kita sekarang di Taman Tirto. Nah, ini juga banyak terjadi. Maka yang demikian itu keliru. Dan ini berlaku umum, berarti yang ghaib secara umum, bukan hanya Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala saja. Kemudian roja juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah roja usyirki, yaitu roja yang syirik. Ini pembahasannya sesungguhnya hampir sama dengan tentang khauf. Kemudian roja'u aryan anil amal, yaitu berharap tanpa amal. Dia mengharapkan sesuatu tanpa beramal. Mengharap surga, tidak mau sholat. Mengharap surga tapi sholatnya ngawur. Mengharap surga, tidak bertindak. Ini juga kekeliruan. Maka dikatakan faman kana yarju liqa rabbih, ketika kita berharap betul mendapatkan hadiah pahala berupa pertemuan kita dengan Allah, maka falyamal amalan sholihah, kita disuruh beramal soleh. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan firqah yang memang amal itu dianggap tidak penting gitu, murjiah. Kemudian tidak boleh juga adalah ketika roja tanpa rasa takut, sebagaimana takut tanpa roja. Dan demikianlah ahlu sunnah memandang hati ketika beribadah. Antara ahlu sunnah dengan sufi misalnya yang juga berkembang, kalau ahlu sunnah itu ibadah ya dia berharap betul dapat surga.
takut sama neraka. Sementara Sufia biasanya mengatakan cukup dengan al-mahabbah, dengan cinta saja. Ketika engkau beribadah dengan harap dan takut, maka dianggap mboten ikhlas ibadahnya. Mereka mengatakan subhatnya berarti nek rano surga, nek rano neraka, kowe ra ibadah, kan begitu bahasanya. Padahal ketahuilah perintah Allah terkait dengan itu teramat sangat banyak. Teramat sangat banyak bahwa kita diperintahkan beribadah dengan mengingat-ingat hadiah yang akan kita peroleh. Jadi sekali lagi, kesimpulan dari khauf dan roja adalah ketika kita beribadah yang ngarep-arep betul dapat pahala, ngarep-arep bener sorga. Dan itu bukan berarti tidak ikhlas, itu justru bentuk cinta kita kepada Allah, yaitu mengikuti apa yang Allah firmankan justru. Ini kadang-kadang orang yang lupa di bagian ini. Oh, Allah berfirman seperti itu kok kita mengingkari bahwa Allah itu berfirman kalau kita beribadah ya berharap surga. Kok orang kemudian membuat kaidah tersendiri, nek kowe ngarep-arep surga berarti orang ikhlas. Nah, ini kan masalah. Itu kan kelihatannya indah banget, gini mungkin. Bagi orang yang baru saja belajar, itu seolah-olah kaidah itu lebih indah loh dibandingkan ketika kita ngarep-arep surga. Padahal itu keliru jauh dan melenceng jauh. Bagi orang-orang, sekali lagi, bagi orang-orang yang baru pertama hijrah, kemudian ketemu yang sedemikian, biasanya langsung jatuh cinta, seolah-olah kalimatnya sangat indah dan gak main-main. Di Indonesia penyampainya itu bukan S1, S2 lagi, banyak diantaranya adalah orang-orang yang bergelar sangat tinggi. Makanya kadang-kadang masyarakat awam itu terjebak dengan situasi yang seperti itu. Teramat sangat banyak ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pujian kepada orang yang beribadah. Memberi pujian kepada orang yang beribadah dengan disertai rasa takut dan roja. Nanti insya Allah lain waktu kita buatkan referensi khusus tentang ayat-ayat terkait dengan khauf dan roja supaya lebih banyak. Di antaranya surah Al-Isra ayat 57 misalnya. Nanti kita tenangkan di sesi khusus insya Allah. Al-Anbiya 90, nanti jangan buka Al-Anbiya 90. Orang-orang soleh, Bapak Ibu sedaya, dipuji karena ibadah mereka disertai harap dan takut. Orang-orang soleh dipuji ibadah mereka karena ibadahnya disertai dengan harap dan takut. Dan ketahuilah penyimpangan itu juga berangkat dari situasi ini, berangkat dari dimana kita menghilangkan takut dan roja di hati kita, hanya menghadirkan mahabbah saja. Nah, Bapak Ibu sedaya, sekarang kita masuk ke ibadah berikutnya, nggih menika tawakal. Yang berikutnya adalah tawakal. Jangan baca di kitabnya tentang tawakal. Tentang tawakal saya singgung sedikit dulu, mudah-mudahan bisa membantu pengertian kita. Penulis menghadirkan wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh dan wad dalilu tawakkul qaulu ta'ala. Adapun dalil tawakal, Allah berfirman wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah engkau bertawakal in kuntum mu'minin, jikalau engkau orang yang mukmin. Berarti tawakal itu menjadi prasyarat menjadi seorang mukmin. Tawakal kepada Allah menjadi prasyarat kita menjadi seorang mukmin. Juga wa qaulu ta'ala, firman Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini juga ayat yang sangat-sangat terkenal insyaallah nggih. Wa may yatawakkal 'alallah, dan hanya bertawakallah kepada Allah, maka Allah akan cukupi kita. Kita akan bahas tentang maksud dari dalil itu. Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan perhatikan jenengan maos Quran, insyaallah mulai sudah rutin jenengan menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jenengan sudah sangat lama ngaji insyaallah dengan Ustadz Rosid Hafidhullah Ta'ala. Berarti saya anggap jenengan sudah biasa berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Jangan sampai lewat hari tidak berinteraksi walaupun hanya dengan 1-2 ayat.
Jikalau panjenengan lihat dan perhatikan tentang ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, maka sifat-sifat Allah itu sangat erat kaitannya dengan persoalan tawakal. Makanya dikatakan sagnu adim, tawakal itu dikatakan sebagai sebuah soal yang agung, persoalan yang sangat agung. Mengapa demikian? Karena tawakal itu dilakukan oleh semuanya, Bapak Ibu Sedoyo. Ini disadari atau tidak, sesungguhnya tawakal itu dilakukan oleh seluruh makhluk. Suka tidak suka, Islam atau tidak, Muslim atau kafir, semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, semuanya bertawakal kepada Allah. Hatta seorang yang musyrik sekalipun. Kita tahu ketika kita membahas kitab tauhid, ada kisah seorang atau sekelompok orang yang naik kapal, dia musyrik, di tengah lautan terjadi gelombang, dia mengatakan apa? Dia berdoa murni kepada Allah. Dia bertawakalnya juga kepada Allah. Kemudian apa sih arti tawakal? Ini perlu kita pahami. Tawakal kalau di bahasa Arabnya kan ada dhammahnya, tawakal. Kalau bahasa kita tawakal. Itu huwa, dia adalah al-i'timadu 'ala Allah. Yaitu i'timadu itu dia menyandarkan hatinya, urusannya hanya kepada Allah total. Itu arti dari tawakal. Huwa, dia adalah al-i'timadu 'ala Allah, yaitu seseorang menyandarkan urusan kepada Allah. Definisi yang pertama. Yang kedua, wasiqatu bihi, kemudian dia yakin betul dengan Allah. Dia membetulkan betul, yakin betul bahwa Allah itu memang pantas untuk disandari. Ini penting, ini saya terangkan. Kemudian tahwidu ilaihi, yaitu mencurahkan semuanya hanya kepada Allah. Tiga hal ini harus hadir ketika jenengan mengatakan saya orang bertawakal. Maka satu, kondisi hati kita benar-benar bersandar total hati kita kepada Allah. Kemudian yakin Allah itu bisa kasih solusinya. Kemudian mencurahkan semua hati kita hanya kepada Allah saja. Al-i'timadu 'ala Allah wasiqatu bihi wa tahwidu ilaihi. Bapak Ibu Sedoyo, dari arti itu, dari definisi tawakal itu, maka lahirlah dua rukun tawakal. Kita tahu Islam punya rukun 5, iman punya rukun 6. Seandainya rukun ini gugur satu, berarti batal. Orang tidak mempercayai bahwa sholat itu wajib, maka Islamnya batal. Orang tidak mempercayai adanya hari akhir, maka imannya batal. Maka dari definisi tadi kita tahu bahwa tawakal itu punya dua rukun. Para ulama menyebutkan tawakal punya rukun. Berarti kalau kita bertawakal harus hadir keadaan ini. Yang pertama adalah al-i'timadu qalbi, yaitu keadaan hati yang bergantung. Satu, kita dikatakan bertawakal ketika hati bergantung. Berarti sebaliknya, tidaklah dikatakan orang bertawakal kepada Allah ketika hatinya enggak bergantung kepada Allah. Tidaklah dikatakan seseorang bertawakal kepada Allah kecuali dia bisa menghadirkan ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat indah yang insya Allah bisa dipahami oleh sinten mawon terkait dengan al-i'timadu qalbi ini, bergantungnya hati pada Allah. Yaitu beliau menggambarkan seperti seorang anak kecil terhadap ibunya. Kita tahu anak di bawah, mungkin di bawah 10 tahun itu kan masih murni banget. Jangan kok 10 tahun, saya sudah punya anak SMA saja sepertinya masih seperti itu. Ammar itu saya lihat masih mewakili kisah ini. Seorang anak kecil memandang ibunya bagaimana coba? Jangan perhatikan. Ketika ibunya jauh, pasti dia akan merasakan
cemas, dia berusaha untuk mencarinya, lari ke sana kemari. Kalau bahasa anak saya yang menyentuh banget saya tuh, Fatimah tuh sering bilang, kalau ngaji, lagi nggak mau ngaji misalnya, masuk ke atas lantai 2 untuk ngaji, aku tuh kangen sama Umi, mau pulang sekarang aja. Gitu. Itu murni banget kan begitu. Jadi kan pernah nggak merasakan, saya tuh kangen sama Allah, pengen ngomong. Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan perumpamaan bergantung itu seperti itu. Seorang anak kecil yang sangat menginginkan ketenangan, ketergantungan atas soal-soalnya, atas apa yang menurut dia sebagai soal, itu kepada ibunya. Gimana coba rasanya itu? Coba jenengan inget-inget itu. Saya begitu ibu saya sedo, Bapak Ibu sedaya, rasanya tuh separuh nafas hilang. Karena biasanya saya kalau ada keluhan apa, orang pertama yang saya telepon tuh ibu dulu tuh. Entah mengapa, sejak kecil begitu. Bahkan ketika saya sudah berumah tangga sekalipun, rasanya begitu ibu saya itu masih begitu. Ketika saya punya soal apa, tahu tuh tangan aja masih gini, nyekel HP, mau ke ibu. Gitu. Itu sudah punya anak loh saya itu. Makanya perumpamaan ini ajib, masya Allah. Kata-kata ketergantungan al-i'timadu qalbi itu, ketergantungan itu sebagaimana seorang anak kepada ibunya. Ingat Bapak Ibu sedaya, ketika anak itu ditinggal pergi ibunya, jauh dari ibunya, kemudian tiba-tiba ibunya datang, apa yang dirasa? Tentrem banget enggak? Itu tentrem banget itu. Buktinya apa? Dia lari, dia peluk. Aku kangen kok sama Umi. Aku kangen sama Umi. Enggak tahu itu artinya apa. Pokoknya bahasanya begitu. Jadi dia peluk-peluk, kemudian disayang oleh uminya. Itu masya Allah. Coba kalau kita bisa mengadakan hati seperti itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dari i'timadu qalbi. Bergantungnya hati kita kepada Allah. Itu indahnya luar biasa, masya Allah Bapak Ibu sedaya. Apalagi kalau itu bareng dengan lagi kita punya soal. Kita punya soal. Bayangkan sekarang ada irjen loh dikasih soal kayak gitu. Gimana rasanya coba? Ada dia orang Islam, wah itu larinya hanya ke Allah saja itu. Membangun karir sedemikian tinggi. Subhanallah, diuji begitu. Saya kadang-kadang, kebetulan keluarga saya juga ada yang di kepolisian. Dia membangun sampai jadi kanit saja, itu lama banget gitu. Ini kadif propam, masya Allah. Kemudian diuji begitu. Dalam kondisi seperti itu, ini kondisi tawakalnya itu kan harus hadir betul tuh. Ini kan kegelisahan luar biasa. Jadi kan saya tuh melihat berita itu tuh saya mencoba masuk kepada situasinya. Andai saya pada posisi dia, la ilaha illallah. Persoalan emosi sesaat menjadikan hilang seluruhnya, naudzubillah. Nah, mengapa seorang anak bisa kemudian sangat tenang kepada ibunya? Karena dia yakin solusinya, harapannya, soal-soalnya akan selesai dengan datangnya ibunya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Alasan tenangnya, alasan tenang anak itu ketika ketemu ibunya, dia yakin dia sudah aman dari penculik misalnya, dia aman dari gangguan temennya, kangennya hilang, kan begitu. Berarti ketika kita mengatakan rukun pertama, i'timadu qalbi, ketergantungan kita kepada Allah, seperti itulah kira-kira rasanya. Tentu saja akan berbeda di masing-masing orang. Jangan punya pengalaman masing-masing dengan ibunya panjenengan. Kalau saya terus terang sampai menikah, sampai punya anak masih seperti itu. Mulai agak sedikit kendor itu ketika sudah beberapa tahun ibu saya itu sudah mulai, oh iya, ibu saya sudah meninggal. Tapi sebelumnya saya masih sering telepon gitu. Jadi saya dulu dikenal anak laki-laki yang bahkan sudah menikah pun kalau pulang tidurnya sama ibu. saking dekatnya sama ibu itu. Makanya saudara-saudara saya yang lain itu sering bilang, wih anak mama itu saya pulang begitu. Nah seperti itulah keadaan hati orang yang i'timadu qalbi, yang bergantung hanya kepada Allah saja. Tentu lebih besar lagi karena ini hubungan dengan Allah.
Ini aja sebagai sebuah gambaran, kalau yang kepada ibu saja seorang anak bisa seperti itu, apalagi seorang hamba kepada Robnya. Yang Rob berarti apa? Yang menciptakan dia, yang mengurusi dia, yang memiliki dia, yang memberikan rizki kepada dia. Ingat, hubungan kita adalah hamba dan Rob. Hamba mengibadai Rob. Kita tahu Rob berarti ketika kita menyebutkan Rob, berarti kan kita tahu, oh Allah urusin saya dimiliki olehnya, Allah yang menciptakan saya, nggak mungkin sia-sia. Allah juga yang jaminkan rezeki atas kita. Nah itu kan ketentraman luar biasa. Karena Pak, kita nggak bisa keluar dari soal dan ujian. Kemudian rukun yang kedua adalah melakukan sebab. Tidak dikatakan seseorang bertawakal kepada Allah kecuali dia melakukan sebab. Sebagaimana anak kecil, dia berlari-lari mencari ibunya. Gini Bang. Jadi keliru besar kalau orang mengatakan saya tawakal kok sama Allah, rezeki saya nanti datang sendiri. Kemudian nanti ada orang kirim ke rekening saya, tanpa kemudian melakukan sebuah kegiatan. Itu mustahil. Itu namanya tidak memenuhi rukun. Hilang salah satu rukun berarti batal. Jadi tidak dikatakan seseorang bertawakal ketika dia tidak melakukan sebab. Nah, bedanya apa antara orang yang bertawakal dan tidak? Bedanya di sini Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang bertawakal itu dia melakukan sebab, segera setelah itu dia putus ikatan dengan sebab. Paham maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Saya ingin rezeki, saya melakukan kegiatan berdagang, tapi kemudian hati kita itu putus dengan urusan sebab itu. Saya sama sekali nggak bergantung dengan sebab itu, hati kita maksudnya. Paham ya? Jenengan ke dokter, melakukan sebab. Diberi obat, melakukan sebab. Minum obat, melakukan sebab. Orang bertawakal itu begitu kita sudah melakukan sebab, selesai sudah. Sebab itu dihapus dari hati kita. Kita kembalikan kepada Allah saja. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi maksud dari melakukan sebab itu maksudnya. Bedanya dengan orang yang, mohon maaf, mungkin dia orang yang tidak belajar atau orang-orang non muslim secara umum, dia benar-benar bergantung dengan sebab. Saya nggak mungkin dapat rezeki ini kalau tidak begini. Saya dapat ini kan karena saya melakukan itu. Kalau saya nggak melakukan itu, nggak mungkin, mustahil. Ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Maka sekali lagi, orang yang bertawakal, dia melakukan sebab, segera setelah itu dia potong ikatan hatinya dengan sebab itu. Jangan sampai kita mengatakan saya sembuh karena dokter, saya sembuh karena obat ini. Kalau Allah berkehendak lain, gak bisa kan? Nah, ini sekali lagi, maka tawakal mempunyai dua rukun, diingat-ingat. Yang namanya rukun berarti batal kalau nggak dipenuhi. Rukun yang pertama tadi apa? I'timadu qalbi, yaitu hati kita bergantung kepada Allah, sebagaimana bergantungnya anak kecil kepada ibunya lebih besar. Itu perumpamaan, tentu saja kepada Allah lebih besar. Kemudian melakukan sebab. Contoh ya, bagi orang yang mau dapat rezeki, melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah menggantungkan kepada sebab itu. Kemudian penulis mengatakan wa 'alallahi wa tawakkalu in kuntum mu'minin. Menjadi syarat kita menjadi seorang mukmin dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan maksudnya adalah tawakal itu nisfudin, separuh dari agama kita. Kenapa? Dalam persoalan peribadahan, para ulama menyebutkan setengah dari agama kita adalah ibadah dan separuhnya adalah tawakal. Jadi sekali lagi Pak, nyambung dong, kita sholat, kita beribadah, termasuk mencari nafkah bagian dari ibadah, maka separuhnya adalah tawakal. Sisanya kita bertawakal kepada Allah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, dengan masih ingat ketika dengan mempelajari kitab tauhid, di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, syarat keempatnya apa? Kepada Robnya lah ya tawakalun, dia bertawakal. Masih ingat insya Allah?
Ketika kita membahas Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, ada 4 syarat, diantaranya adalah humul ladzina, adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah, wala yaqtaun, tidak berobat dengan kei atau besi panas, orang-orang zaman dulu, wala yatatoyayurun, tidak melaksanakan tatoyur. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihi yatawakkalun. Jadi soal tawakal itu soal besar maksudnya, menjadi syarat seseorang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Rukunnya tadi 2, kita harus penuhi itu. Nah, ada beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan tawakal. Yang pertama, persoalan at-tawakkul syirki. Sekali lagi kembali ke tawakal yang syirik, yaitu tawakal kepada seseorang padahal orang itu tidak mampu mewujudkannya. Bertawakal kepada makhluk Allah yang jelas tidak mampu mewujudkannya, itu adalah tawakul syirki. Tolong, misalnya bahasa begini, misalnya tolong tahan hujan kepada seseorang, kepada makhluknya Allah. Terkenal banget tuh kemarin ada orang yang dianggap punya kuasa atas awan, punya remote sembarang, kan hebat banget itu. Itu tawakul syirki. Pelakunya juga bukan main-main, pelakunya juga pejabat, bayarnya mahal, itu 150 juta per bulan katanya, per hari. Di grup Kagama kemarin, di grup keluarga Gajah Mada itu ada guyon, ketok rasah kudu repot-repot sekolah tekan UGM barang, cukup punya remote untuk awan, punya penghasilan 150 juta per hari, kalah lulusan UGM. Kemudian yang kedua, kekeliruan yang umum menganggap bahwa tawakal bukan ibadah. Nah, ini juga persoalan, Saya yakin Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau jenengan nggak belajar akidah, nggak belajar usul salasa, nggak bakal gitu, mungkin jenengan juga beranggapan bahwa tawakal itu hanya kebiasaan loh, bukan ibadah. Tawakal itu ya kebiasaan, tawakal bukan ibadah, kebiasaan saja, Seseorang bertawakal umum gitu. Padahal tawakal adalah anwaul ibadah. Tawakal itu bagian dari ibadah. Dia bukan kebiasaan atau rutinitas, tetapi dia adalah ibadah. Kenapa? Seseorang bertawakal itu akan melahirkan amal jawareh. Gini apa nggih? Tadi kan harus beramal. Seseorang bertawakal itu hubungannya nanti dengan kegiatan fisik, ya kan? Kegiatan peribadahan fisik, bahkan hatinya datang bergantung, kemudian kegiatan fisiknya melakukan. Kemudian kesalahan yang ketiga, yang umum adalah selalu terpaut dengan sebab. Saya katakan apa? Selalu terpaut dengan sebab. Ini kekeliruan. Tadi kita mengatakan rukunnya adalah kita melakukan sebab, tapi segera potong hubungan kita dengan sebab. Bukan nggak melaksanakan sebab, melaksanakan sebab, tapi jangan bergantung kepada sebab. Bergantungnya tetap hanya kepada Allah. Iktimatu qalbi itu. Jadi ada sebagian orang yang, atau kebanyakan orang secara umum, apalagi orang-orang yang pinter, yang teknis. Saya orang teknik dulu, orang teknik kan begini cara berpikirnya. Kalau begini ya begini, kalau begini ya begini, kalau begini. Orang matematika begitu, ya kan? Sampai memang kaidahnya begitu. Kalau begini ya hasilnya begini, 5 tambah 5 ya 10, 3 tambah 3 ya 6. Kan begitu cara berpikir orang teknik, seperti itu secara umum orang IPA. Maka kalau tidak mempelajari begini, secara asal memang akan begitu keadaan hati kita. Yo nek ora koyo ngene yo ora iso lah koyo ngene. Kan begitu, gini mungkin. Dia menghilangkan bahwa begini dan begini itu juga atas izin Allah. Gitu. Nah ini perlu sangat dipahami. Makanya di antara kekeliruan adalah dia benar-benar selalu menggantungkan atau selalu terpaut hatinya dengan sebab. Misalnya gini, lah aku mau dagangnya koyo ngene yo, makanya hasilnya yo rusak mono. Ora iso lah nek kon menciptakan omset segini sementara perbuatan saya ini. Itu berarti dia selalu terpaut. Padahal sangat banyak kejadian orang melakukan sebab yang mungkin kalau dinilai hasilnya cuma 5 jadi hasil 10, kan banyak terjadi nyatanya. Gini apa nggih? Saya yakin jenengan mengalami lah. Gini apa nggih? Itu yang dikatakan kalau orang mengatakan, saya barusan dapat keajaiban. Saya mendapatkan apa yang lebih dari yang dikira.
Maka sekali lagi jangan sampai kita selalu mempautkan hati kita kepada sebab. Misalnya kita ke dokter, kita dapat obat, kemudian karena obatlah sembuh. Jadi berarti kan kita selalu mengkaitkan dengan sebab. Maka itu kekeliruan. Dan ini kekeliruan yang lazim di masyarakat. Kemudian yang keempat, tentu saja kembali ke rukun, bahwa kekeliruan yang terakhir adalah meninggalkan sebab secara total. Kalau tadi apa? Bergantung kepada sebab total, terpaut hatinya pada sebab total. Meninggalkan kepada sebab secara total itu juga kekeliruan. Menghayal diam saja di rumah kemudian dapat kiriman uang 1 miliar, itu ya kekeliruan. Maka kemudian penulis mendatangkan dalil, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Dan ini adalah jaminan. Ini adalah jaminan dari Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Bapak Ibu sedaya, saya kalau khususnya dulu ketika saya di bisnis properti, setiap hari Sabtu kan harus bayar tukang. Saya masih ingat betul kalau hari Jumat sore itu sudah pikirannya surah karu-karuan, karena kalau belum pegang uang di hari Jumat sore, nanti tukang pulang bagaimana gitu. Makanya kadang-kadang pengusaha itu justru lebih rumit ketimbang karyawannya. Saya merasakan setiap Jumat itu sore nek rung genep, waduh rasanya orang karu-karuan. Saya paham betul dengan ayat ini waktu itu pun, walaupun belum belajar kuat nih. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Hafalannya masih sedikit, tapi saya hafal ayat itu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi segala macam keperluannya. Dan itu kalau kita lihat tafsir, itulah jaminan dari Allah untuk kita. Dan saya seringkali mengalami hal sedemikian. Dan saya kira panjenengan juga mengalami tentang hal-hal yang di luar area pemikiran kita, bahwa ternyata kok Allah penuhi ya, ternyata kok bisa ya gitu. Dan itu terjadi berulang dan berulang. Maka sekali lagi, dengan kita mempelajari tawakal ini, mudah-mudahan kita mendapatkan jaminan dari Allah bahwa ketika kita bertawakal dengan dipenuhi rukun-rukunnya, insya Allah kita menjadi orang yang tentram, insya Allah. Nah, ini terkait dengan tawakal. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang khosyah, kemudian rohbah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.